Hai, dalam video ini saya akan menunjukkan navigation component. Berinteraksi atau berpindah antar halaman merupakan hal yang dasar dalam pengembangan Android. Sebelumnya, kita biasa menggunakan intent atau fragment transaction untuk berpindah antar halaman, baik menggunakan activity ataupun fragment. Di dalam modern Android development, diperkenalkan navigation component. Navigation component berfungsi sebagai sebuah framework untuk bernavigasi dalam aplikasi Android. Prinsip utama navigation component menggunakan satu activity dan beberapa fragments. Navigation component akan membuat kita jauh lebih mudah tanpa memikirkan lagi semua fragment transaction di latar belakang. Navigation component juga telah menerapkan prinsip navigasi secara default, yang mana akan untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang konsisten dan dapat diprediksi. Navigation terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama itu navigation graph, ialah sebuah file resource XML. Jadi ini semacam peta aplikasi yang akan kita buat. Yang kedua ialah navhost, adalah penampung atau kontainer kosong untuk menampilkan destination dari navigation graph. Yang ketiga itu nav controller, ialah bagian inti dari navigation architecture component, di mana tiap navhost memiliki nav controller terpisah yang bertanggung jawab untuk mengelola destination, backstack, dan juga akan menavigasikan antar destination. Selanjutnya, kita akan menerapkan penggunaan dari navigation component. Di sini saya telah menyiapkan sebuah project Android dengan menambahkan 2 file fragment dan sebuah activity. Yang pertama itu kita tambahkan pada Gradle, modul atau apps, dependensi dari navigation, dan juga menambahkan pada plugins, itu navigation save arc untuk bernavigasi antar halaman, dan juga menambahkan dependensi pada Gradle project. Selanjutnya, untuk membuat sebuah navigation graph, kita dapat memanfaatkan resource manager, navigation grid, dan namun di sini saya telah membuat navigation. Di sini akan kita menambahkan destinasi pertama, yaitu home fragment, dan menambahkan destinasi kedua. Di sini terdapat beberapa atribut yang dapat kita tambahkan. Di sini saya akan menghubungkan antara home fragment ke detail fragment, maka atribut action akan otomatis tertambah. Di sini juga terdapat beberapa tambahan seperti animasi ataupun melakukan deep links. Selanjutnya, pada activity main, kita telah membuat navhost fragment yang nantinya akan menjadi container dengan menambahkan Android name navhost fragment dan mengatur navgraph ke navgraph yang telah kita buat. Default navhostnya true. Pada main activity, di sini kita mengeset navhost fragment dan navhost controller dengan mengambil nilai dari navhost fragment dan mengeset nav controller. Selanjutnya kita akan menambahkan action dari home fragment ke detail fragment dengan menambahkan click listener pada left cycle on view grid. Kita akan mengambil nilai dari ID button detail set on click listener dan menambahkan action dengan menggunakan home fragment direction action to detail. Selanjutnya kita tambahkan nav controller navigate dengan menambahkan action. Maka setelah tombol detail ditekan, maka akan bernavigasi dari home fragment ke detail fragment. Jadi, di sini kita akan mencoba menjalankan aplikasi dengan menerapkan navigation component dan mencoba transaksi antara home fragment ke detail fragment dengan memanfaatkan button detail dan melakukan action atau navigasi ke detail fragment. Dan di sini kita melihat navigasi telah berhasil dilakukan dengan menggunakan navigation component. Jadi, menggunakan navigation architecture component merupakan pendekatan yang baik jika kita ingin menggunakan single activity architecture yang memudahkan kita bernavigasi antar fragments. Terima kasih.